Kebetulan bersahabat di Upland di kelas Jack Kusuma cukup hangat. Saya sudah antisipasi yang akan banyak perbincangan adalah tentang cosine. Yang keras sekali pendeta. Andeswet. Bukan. Oh, Yoram. Makarel. Yoram. Oh, ada Yoram. Yoram bilang apa? Kalau buat saya akan bantu. Gak apa-apa itu. Kita tidak boleh punya preconceived opinion terhadap orang lain. Jadi itu mau bantu si Bang. Jadi dia tanya, begitu Pak semangat. Saya bilang ya, kalau baca Alkitab, general rule-nya ini dia. General rule-nya itu kan dihamkan. Soromu kan bukan cuma nulis itu aja. Dia ada perkiraan. Tapi kalau saudara pendeta Yoram mau membantu orang melalui cosine, ya silakan. Tapi general rule adalah Amsal 6 ayat 6. Baik, judul untuk pelajaran berikutnya, pelajaran ketiga dalam bahasa Indonesia apa? Bung, bahasa Indonesianya apa? Sebuah persoalan hidup dan mati. A matter of life and death. Apa? Sebuah persoalan hidup dan mati. A matter of life and death. Sebenarnya yang tepat masalah hidup dan mati. Kali ini melalui Amsal pasal yang ke-6 kita akan membahas tentang apa yang sering diulang-ulangi. Law. Law, tentang hukum. Ayat hafalannya boleh dibaca. Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Amsal 6 ayat 23. Hukum itu adalah sebuah lampu. Hukum itu adalah sebuah terang. Templakan melalui pengajaran adalah jalan kepada kehidupan. Apa fungsi lampu? Untuk menerangi. Menerangi. Bayangkan kalau tidak ada terang di rumah kita, Amsal 6 ayat 23 mengingatkan kita kepada ayat di mana? Mazmur 109 ayat 105. 119 119. ayat 105. Bahwa firman Tuhan, hukum Tuhan adalah Terang.
pelita pada kakiku, terang pada jalanku. Para arkeologis pernah menemukan pelita dari zaman Alkitab Perjanjian Lama. Pelita itu bentuknya begini. Tapi di sini ada ring. Jadi dalam figure out bagaimana nih pelita berdiri? Karena di bawahnya ada ring mendarat. Kasih berdiri terbalik, kasih berdiri terbalik. Dan mereka pikir-pikir kalau digantung minatnya udah tumpah. Akhirnya ingat firman Tuhan, hukum Tuhan adalah pelita pada kaki. Rupanya piring ditaruh di ujung jari. Jadi itu pelita di kaki. Wow. Itu yang saya pernah baca. Kalau Baru saya tidak, dapat. apa fungsi hukum yang kita pelajari kuartal yang lalu? Menyatakan dosa. Menyatakan dosa. Yang kedua, bahasa Greka, pedagogos. Pedagogos itu artinya apa? Penuntun. Penuntun, Pengajar. pengajar, apalagi orang yang mendidik anak kecil namanya apa? Pedagogos diterjemahkan menjadi mentor. Di pelajaran yang pertama, the law in our lives, hukum di dalam kehidupan kita. The law in our life. Bagaimana kita harus relate ourselves to God's law. Ini dikemukakan dalam ayat 21. Pasal 6 ayat 21. Bagaimana kita harus relate to God's law. Apakah kita menyenanginya? Apakah kita membencinya? Bagaimana? How should we relate to God's law? Coba baca Amsal 6:21, 7 ayat 3. Amsal 6 ayat 21, pasal 7 ayat yang ketiga.
Boleh baca. Bind them upon your heart forever. Fasten them around your neck. 7 ayat 3. Bind them on your fingers. Write them on the tablet of your heart. Ingat ayat-ayat di mana kalau mendengar ayat tadi. Ini dari buku mana? Ulangan, masih ingat buku ulangan? Harus diikat pada lehermu. Kalau buku ulangan ditaruh di antara kedua matamu, diikatkan pada tanganmu. Masih ingat? Itu maksudnya apa? Supaya diingat dan Dilihat terus. Supaya hukum itu ada dalam pikiran mereka, diingat, dan saat yang sama hukum itu dijalankan dalam kehidupan Ulangan berapa itu? sehari-hari. Kalau kita baca ulangan 6 ayat 4, ayat itu mirip. Coba kita lihat sepintas lalu. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Terus ulangan 6 Ayat 5 itu dokumennya. ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Terus You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. terus And these words which I command you today shall be in your heart. You shall teach them diligently to your children, and shall talk of them when you sit in your house, when you walk by the way, when you lie down, and when you rise up. terus You shall bind them as a sign on your hand, and they shall be as frontlets between your eyes. You shall write them on the doorpost of your house and on your gates. Oh, ini itu. kaum muslim mirip dengan orang Ibrani. Ayat-ayat yang penting dari buku mereka ambil, lipat, masukkan di kantong kulit yang kecil, lalu diikatkan di mana? kepala. Kepala. Muslim juga nih. Lalu tuliskanlah di rumahmu, Ya di dinding-dinding ya, itu. di dinding-dinding. Kalau sudah masuk rumah kaum muslim, kaligrafi, tulisan indah, bagus-bagus. Itu arti secara harfiah. Tapi arti secara rohani sebenarnya apa? Biarlah hukum itu kamu ingat selalu,
dan kamu jalankan, dan biarlah ini menjadi peraturan di dalam rumah tanggamu. Itu adalah makna spiritual daripada perintah ini. Cuma mereka menafsirkannya secara harfiah. Para arkeologis juga menemukan hiasan-hiasan di leher, di dalam dompet kecil yang terbuat dari kulit yang digantung di kepala mereka, di leher mereka, terdapat ayat mana? Ulangan 6 ayat 4. 4. Jadi buat mereka bendanya menjadi keramat yang seharusnya pelajarannya yang harus jadi apa? Menuntun hidup kita. Kalau dibilang hukum Tuhan dituliskan di hati kita, maksudnya apa? Dihidupkan. Diingat, dipikirkan. Coba yang baca paragraf kedua hari Minggu. Berbicara tentang hukum yang ditulis pada hati berarti bahwa hukum bukan sekadar seperangkat aturan yang dipaksakan kepada kita. Hukum harus menembus motivasi kita, maksud kita yang tersembunyi, dan menjadi bagian diri yang terdekat. Ini adalah ungkapan lain dari memiliki janji Paulus tentang Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang ada adalah pengharapan akan kemuliaan menjadi kenyataan di dalam hidup kita. Mengikat hukum di sekitar leher juga berarti bahwa kita harus menjaganya tetap dekat kepada diri kita. Orang zaman kuno biasa mengikatkan barang-barang berharga mereka di leher. Leher adalah tempat oleh mana udara menuju ke paru-paru, mengizinkan bernapas dan hidup. Suatu gabungan pemikiran yang dibuktikan dalam kata Ibrani nepes atau jiwa yang merujuk kepada hidup dan berasal dari sebuah kata yang berarti tenggorokan dan bernapas. Mengikatkan hukum pada jari-jari seseorang berarti membawa hukum ke ranah perbuatan. Sang guru fokus pada jari-jari untuk memberi kesan tindakan yang paling halus dan intim. Hukum harus memengaruhi bukan hanya pilihan-pilihan besar yang kita buat, melainkan yang kecil juga. Meskipun tujuan Alkitab dari lambang-lambang ini adalah murni simbol, perlu dicatat bahwa lambang-lambang ini telah diterima secara harfiah dalam tradisi orang Yahudi, Kristen, dan Muslim. Hal ini terlihat melalui penggunaan tefillin oleh orang Yahudi di sekitar kepala dan jari-jari, salib-salib Kristen di sekitar leher, dan Muslim dan Kristen rosario di sekitar jari-jari. Jadi perintah Tuhan ditafsirkan secara harfiah. Seharusnya ditafsirkan secara rohani. Jadi yang penting bukannya kertas-kertas itu ditaruh di kepala atau di antara mata atau di lengan, tetapi isi daripada hukum itu yang harus diingat dan harus dihidupkan dalam hidup sehari-hari.
Di mana janji bahwa Tuhan akan menuliskan hukumnya di hati kita? Yesaya. Di buku apa? Di sini. Di Ulangan 6 ayat 5. Yang sangat terkenal sekali di mana? Yeremia pasal 31. Maka aku akan menuliskan hukum-hukummu di dalam hatimu. Artinya, kalau itu terjadi dalam hidup kita, maka kita akan menjadikan hukum itu bukan sekedar sesuatu yang eksternal yang digantung di leher atau di kepala atau di tangan, tapi prinsip-prinsipnya akan kita hidupkan dalam hidup kita melalui kata-kata dan perbuatan kita. Itu artinya the law in our lives. Di bagian berikutnya, light and life, terang dan kehidupan. Bagaimana hubungan antara hukum dan terang? Amsal 6 ayat 23. Bagaimana hubungannya? Bagaimana kaitannya? Hukum dan terang. Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Di sini penulis para sahabat refer kembali kepada Mazmur 119, 105. Apa hubungan antara the law and the light dalam benak orang Ibrani? Jawabnya ada di sini, di paragraf yang pertama, hadis ini. Di dalam Alkitab, firman Allah dan hukumnya telah dibandingkan kepada terang. Firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105. Dalam pemikiran Ibrani ada hubungan antara gagasan hukum dan terang, sama seperti apa? Ada hubungan antara gagasan hukum dan terang. Bagaimana? Bagaimana hubungannya? Baca terus. Sama seperti terang menerangi jalan di mana kita berjalan, hukum akan menolong kita tetap di jalur, yaitu ketika kita menghadapi pilihan-pilihan moral itu, atau menolong kita untuk mengetahui apa pilihan yang benar. Bahkan jika kadang-kadang alasan atau kebijaksanaan pribadi menggoda kita untuk mengabaikan hukum. Contoh-contoh apakah yang Anda dapat temukan di dalam Alkitab dari mereka yang memilih menurut hukum Allah, meskipun ada alasan-alasan kuat untuk tidak menuruti? Apakah yang dapat kita pelajari dari penurutan mereka? Dalam kasus apa? Jika ada, apakah pikiran mereka untuk setia kelihatannya salah, setidaknya dari pandangan manusia? Baik, saudara-saudara masih
ingat peristiwa Davenport? Pernah dengar? Siapa? Davenport. Pernah dengar. Yang sudah ingat siapa? Yang pernah menggoncang gereja Advent tahun 80. Bukan Desmond Ford. Nah, Desmond Ford menggoncang Advent dari segi doktrin Ka'bah. Kemudian peristiwa Desmond Ford lama-lama jadi apa? Reda. Kemudian digoncang oleh Davenport. Itu tahun 80-an juga. Sesudah Desmond Ford, Davenport. Kebetulan waktu itu saya hadir di kumpulan General Conference musim gugur fall meeting di Washington. Davenport ini orang Advent sangat kaya. Lalu dia bikin seperti kampanye supaya uang mission, uang saving pribadi disimpan sama dia. Bunganya jauh lebih tinggi dari bank. Nah, karena Davenport ini kelihatannya mengadakan appeal bukan cuma kepada pribadi tapi kepada organisasi, Bill Wilson pagi-pagi sudah kasih amaran, jangan berani simpan uang General Conference, uang divisi, uang unit, uang daerah sama Davenport. Jelas, loud and clear, Bill Wilson sudah bicara. Jangan. Tapi di belakang bagaimana? Ada ketua daerah yang kepingin supaya uang daerah, uang conference cepat banyak. Ada pensiunan yang punya simpanan ditaruh di bank, kan berapa sih bank interest, dicabut dimasukkan di Davenport. Bulan-bulan pertama, waduh, orang gembira. Bendahara konferensi gembira. Karena uang cepat apa? Bertambah. Nggak sampai setahun, dia file bankruptcy. Nah, kalau bankruptcy begitu habis, beberapa treasurer dari conference langsung out. Sebagian dapat surat amaran, janda-janda pensiunan banyak yang kecewa, bermiliar, jumlahnya miliar. Jadi ini ilustrasi bahwa pelanggaran itu is very costly. Bukan hanya dalam segi uang, tapi costly dalam segi yang lainnya. Hukumnya sudah jelas. Kalau ketua GC sudah bicara, kan itu bukan keluar dari dirinya sendiri. Itu sudah pasti keluar dari komite divisi. Sudah jadi perbincangan di komite. Mereka sudah antisipasi jauh ke depan. Jangan ambil risiko. Karena kalau sesuatu tawarannya sangat
menggiurkan, itu biasanya sangat riskan. Kita di Indonesia selalu dikasih ingat oleh divisi, kalau simpan uang bisa, cari bank-bank yang bona fide meskipun interestnya sedikit. Citibank, Bank of America, itu yang direkomend. Di Sumatera ada Bank Nusantara, bunganya berlipat-lipat kali dari bunga bank biasa. Jadi ada direktur sekolah yang mencoba masukkan uangnya ke Bank Nusantara ini. Saya bilang, besok pergi ke bank, tutup akunnya. Untung ditutup. Untung ditutup. Kalau tidak, habis uangnya. Jadi, kalau kita tidak ikut kepada aturan, maka risikonya sangat tinggi. Di bagian hari Senin, bagian yang berikutnya, mengapakah hukum berhubungan dengan hidup? Why is the law related to life? Nah, untuk bisa menjawab ini, kita harus mengetahui fungsi hukum sebagai, bukan cuma sebagai mentor, pendidik atau pedagogos, tapi fungsi hukum untuk kesejahteraan manusia. Jangan lupa, hukum diberikan untuk apa? Untuk our benefit, our well-being. Di sini banyak orang lupa. Coba kita baca ulang Amsal pasal 7 ayat 2. Amsal 7 ayat 2, berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Kalau kita mengikuti rule of the games, kita akan apa? Hidup. Akan hidup. Dan sebaliknya, kalau kita tidak ikut rule of the games, kita akan binasa. Di dalam penurutan ada kehidupan. Di dalam pelanggaran ada kebinasaan. Paragraf terakhir dari hari Senin sangat baik sekali untuk direnungkan. Boleh baca? Sejak kejatuhan, harapan kita untuk kehidupan kekal tidak dapat ditemukan di dalam hukum, tetapi hanya melalui iman dalam Kristus. Namun ketaatan kepada hukum dan prinsip-prinsip yang diwakilinya terus memainkan peran yang pokok dalam kehidupan iman. Matius 19 ayat 17 dan Wahyu 14 ayat 12. Kita menurut karena sebagaimana Tuhan berfirman kepada Israel ribuan tahun yang lalu, Akulah Tuhan Allahmu, Imamat 18 ayat 4. Hukum Allah dihubungkan dengan kehidupan.
hanya karena siapa Allah itu, sumber kehidupan kita. Prinsip ini mewakili spiritualitas yang sejati, yaitu kita percaya kepada Allah dan janji-janjinya bagi kehidupan kita saat ini, sebagaimana kita percaya kepada janji-janjinya untuk kehidupan kekal. Lalu Yohanes 8 ayat 12. Bagus sekali itu. Akulah terang dunia. Barang siapa yang mengikut aku tidak akan jalan dalam kegelapan, tetapi akan memiliki terang kehidupan. Itu adalah janji Tuhan. Di hari Selasa kita kembali kepada soal temptation, fighting temptation, memerangi pencobaan. Di Amsal 6 ayat 24 ada sebuah amaran. Amaran apa yang dicatat untuk kita di dalam Amsal 6 ayat 24? Yang melindungi engkau terhadap perempuan jahat, terhadap kelicikan lidah perempuan asing. Apakah saudara perhatikan pencobaan ini ditulis di beberapa pasal. Ini pendeta sudah pernah terangkan ini, ada hubungan dengan Amsal 7 ayat 5 ini. Ya. Pasal 5, 7 ayat 5. pasal 6, pasal 7. Itu 3 chapter bicara tentang immoral woman. Di sini diulangi kembali. Tambahan di sini yang tambahan kepada apa yang sudah kita pelajari terdapat di paragraf terakhir yang sebelumnya sudah kita pelajari, merupakan ulangan. Di paragraf terakhir itu ada sesuatu yang tambahan. Boleh dibaca? Hukum adalah penawarnya. Iya. Itu. Ya. Hukum adalah penawar yang sempurna terhadap lidah penyanjung seorang penggoda. Hanya bentuk perintah dari hukum dan tugas kepatuhan akan menolong kita melawan kata-katanya yang memikat, yang bisa terdengar begitu indah dan benar. Sesungguhnya si penggoda akan mendapati Anda tidak hanya tampan tetapi juga bijaksana dan pintar. Dia tampaknya bisa membangkitkan kebutuhan rohaninya dan ironisnya berbahaya. Kasih Allah mungkin menjadi pembenaran bagi dosa. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Jadi pencobaan yang
datang dari perempuan immoral, istilahnya immoral woman, bukan hanya her physical beauty, bukan hanya itu, tapi dia menggunakan apa? Lidahnya. Lidah yang disebut flattering. Apa itu flattering? Flattering itu Berbicara bukan? bukan pujian. Pujian. Kalau ada orang berkata, aduh saudara ini gagah, tinggi, saudara ini boleh jadi foto model, nah itu flattering, memuji-muji. Jadi godaan daripada immoral woman bukan hanya dari physical beauty yang ada padanya, tapi juga dari apa? Kata-katanya. Kemudian hukum Tuhan merupakan penawar yang sempurna, perfect antidote against the flattering tongue of a seductress. Hukum Tuhan adalah penawar yang ampuh untuk melawan pujian-pujian yang merupakan penggodaan tadi. Baca sambungannya. Bayangkan betapa mudahnya kita dapat digiring, bahkan dibawa kedok iman untuk membenarkan tindakan-tindakan yang salah dalam bentuk apapun. Lalu mengapakah perlu sebuah komitmen yang mutlak kepada hukum Allah sebagai satu-satunya perlindungan kita terhadap pikiran kita dan siasat-siasat yang dapat gunakan pada kita? Apa maksudnya? Apa judul hari Selasa? Fighting temptation. Fighting temptation. Melawan pencobaan. Melawan pencobaan. Just think how easily we can be led, even under the guise of faith, to justify wrong action of any kind, not just adultery. Why then is an absolute commitment to the law of God our only real protection against even our own minds and the tricks that they can play on us? Menekankan pentingnya komitmen kita kepada hukum Tuhan sebagai satu-satunya protection yang ampuh untuk melawan pencobaan tadi. Inilah yang di pelajaran pertama kita pelajari sebagai the fear of the Lord. Salah satu arti the fear of the Lord adalah practicing the presence of God. Practicing the presence of God artinya kita harus selalu sadar bahwa di mana saja kita berada, Tuhan itu ada.
Kalau saja kita punya kesadaran ini, maka lebih besar kemungkinan kita akan bisa mengalahkan penggodaan itu. Fearing the Lord, salah satu artinya adalah practicing the presence of the Lord. Berikutnya tentang stealing, tentang mencuri. Apa hal yang baru yang saudara dapati dari pelajaran hari Rabu? Setelah berbicara tentang amaran terhadap immoral woman, datang amaran terhadap dosa stealing, mencuri. Apa definisi mencuri? Mengambil sesuatu yang bukan haknya. Mengambil sesuatu yang bukan haknya. Kalau menemukan sesuatu, Beda-beda tipis. sekali-sekali muncul di TV berita tentang seorang yang menemukan sebuah bungkusan di depan bank. Waktu bungkusan itu dia buka, ternyata apa? Uang. Uang. Kalau saudara mengalami hal itu, apa yang saudara membuat? Tadi malam ada di news tuh nih. Dulu pendeta Pangarisan Sitompul cerita, ada satu orang, dia temukan itu tas orang lain yang terjatuh. Lalu itu orang ingat ayat Alkitab, do not be over righteous, jangan terlalu benar. Diambil. Itu kan bukan mencuri, itu kan untung. Dia ingat ayat, do not be over righteous, jangan terlalu benar. Itu cerita pendeta Sitompul dulu. Tapi ada di Alkitab kan, dia ketemu tuh harta yang tersembunyi. Itu lain. Beda itu. Itu perumpamaan. Apa itu dia punya kan, bukan dia punya. Bukan dia kan dia beli, dia jual semuanya untuk beli itu harta yang terpendam. Jadi milik dia. Jadi milik dia beli. Ini bisa ada pertanyaan begitu. Kenapa Hel tadi yang bercerita? Di news tadi malam mereka ada pengemis dapat homeless dapat amplop isinya $1.500. Berapa? $1.500 pendeta. Dia temukan. Iya. Itu dia kasih ke polisi. Ternyata ada orang lawyer, mungkin juga lawyer miskin kali. Ada orang bayar, dia masukin di kantongnya bolong. Dia mau masukin ke bank. Jadi akhirnya dia, tapi di news itu mereka belum ketemu. Cuma maksudnya dia disorot nih orang. Ditanya kenapa kamu pulangin? Ya itu bukan punya saya. Pasti ada orang yang punya yang butuh hilang. Tapi orang lawyer itu belum ketemu orang itu gitu. Ya itu baru sedikit, 1.500, yang berita-berita sebelumnya kan lebih banyak tuh bener. Jadi kalau menemukan, tetap kita harus kembalikan. Bukan mencuri.
tapi menemukan. Kalau uang drugs sih kan di film-film tuh ada dikejar sama penjahat, dia buang di Itu yang saya mau cerita berikut. Itu terjadi. iya bener. Itu terjadi sering. Iya, Jadi yang drug ini di depan dikejar. iya, itu dibuang uangnya. Uangnya itu dia asal lempar aja. Dan kalau mendarat di rumah saudara, pagi-pagi pergi ke kebun, ada bungkusan, dibuka uang, itu uang drug. Lebih baik kita apa? Baik kita kembalikan, kalau tidak urusan jadi panjang. Panjang itu kalau dikejar-kejar itu orang Kembalikan ke siapa, pendeta? Ke polisi, bilang kita tidak tahu, tiba-tiba saya temukan ini ada di sini. Ada orang mengatakan, saya nggak tahu betul atau tidak, uang itu diumumkan, bilang siapa yang pemilik uang ini silakan ambil. Tapi gak ada yang dagang ambil. nggak berani Karena uang drugs. karena uang drug. Lalu kalau tidak ada yang klik, bagaimana? Dikasih ke Biasanya ke public school, Ya, ke charity. ke charity ya. Ya memang gray area itu selalu. Tapi apakah yang tadi pendeta bilang kalau soal godaan perempuan selalu ke stealing itu pendeta? Karena bilang kekuasaan itu dekat dengan perempuan dan uang kan? Apakah kalau orang yang pasti punya affair, pasti dia nyuri karena affairnya butuh uang pendeta? Banyak orang korupsi di Indonesia itu, kalau dia sudah pakai punya istri simpanan, pasti dia koruptor. Karena memang membutuhkan uang itu. Ya. Kayak kasus. Coba baca paragraf pertama hari Rabu. Tepat setelah amarannya tentang persinahan, Amsal 6 ayat 24-29, penulis mulai berbicara tentang dosa yang lain. Mencuri ayat 30 dan 31. Hubungan antara dua perintah, mencuri dan berzina, menunjukkan bagaimana ketidaktaatan kepada satu perintah dan memengaruhi ketaatan kita kepada yang lain. Sikap kompromi seharusnya memilih dengan teliti berkenan kepada hukum Allah, bahkan bisa lebih berbahaya daripada ketidaktaatan yang sepenuhnya kepada hukum. Nah, kemudian datang kutipan. Benteng kejahatan yang paling kuat di dunia kita bukanlah kehidupan yang jahat dari orang berdosa yang telah rusak atau sampah masyarakat yang hina, melainkan kehidupan yang kelihatan baik, terhormat dan agung, tetapi di dalamnya satu dosa dipelihara, satu kejahatan dimanjakan. Orang yang dianugerahi wawasan hidup yang tinggi dan berkenan dan kebenaran serta kehormatan, namun dengan sengaja melanggar satu perintah hukum Allah yang kudus, telah membelokkan pemberian yang mulia kepada bujukan dosa. Ellen G. White, Membina Pendidikan Sejati, halaman 137. Pendeta kan tahu kasus bapaknya yang saudara kasih sama dia, Denny ya? Denny yang tinggal di Hemet itu, yang suka ikut kelas kita sama dia. Ya. Itu kasus bapaknya tuh ramai sekali masuk koran. Kan bapaknya Pertamina kan, punya istri muda di Singapura kan, kekayaan Pertamina berebutan tuh keluarga.
Tetapi menurut dia nggak dapet. Terus saya nggak percaya tuh. Dia nggak dapet. $1 juta. Yang penting harus diingat tuh kutipannya yang lain. The strongest bulwark of vice, benteng pertahanan yang paling kuat dari kejahatan di dunia kita bukanlah Sampah masalah. kejahatan daripada degraded outcast. It is that life who each otherwise appear virtuous, honorable, and noble, but in which one sin is fostered, one vice indulged. Jadi benteng yang terkuat daripada kejahatan bukan terdapat pada orang-orang yang terbuang, abandoned sinner, degraded outcast, tapi justru dari orang-orang yang honorable, noble, tapi memanjakan kejahatan dalam hidupnya. Kemudian ada nasihat lagi di Amsal 6 ayat 30-31. Boleh dibaca? Kemiskinan dan kebutuhan tidak membenarkan mencuri. Pencuri bersalah meskipun ia kelaparan. Ayat 30. Meskipun pencuri yang kelaparan tidak akan dihina, ia tetap harus mengembalikan 7 kali lipat apa yang ia telah curi. Ini menunjukkan bahwa bahkan situasi keputusasaannya tidak membenarkan dosa. Di sisi lain, Alkitab menegaskan bahwa tugas kita untuk memenuhi kebutuhan orang miskin sehingga mereka tidak terdorong untuk mencuri untuk dapat bertahan hidup. Betapa menarik bahwa setelah berangkat dari persinahan kepada pencurian, sekarang ayat kembali kepada persinahan. Ayat 6 ayat 32-35. Kedua dosa memang agak mirip. Dalam kedua kasus, seseorang secara sah mengambil sesuatu yang menjadi milik orang lain. Perbedaan yang penting bagaimanapun antara mencuri dan berzina terletak pada fakta bahwa mencuri hanya menyangkut hilangnya sebuah objek, sementara berzina berurusan dengan sesuatu yang lebih besar. Dalam beberapa kasus, seseorang bisa membuat ganti rugi bagi objek yang dicuri. Dalam kasus perzinahan khususnya, ketika anak-anak yang dilibatkan, kehancuran bisa jauh lebih parah daripada ketika pencurian dilibatkan. Nah sekarang baca kutipan Roh. Jangan berzina. Bukan ini melarang, bukan. Jangan berzina. Hukum ini melarang bukan saja perbuatan-perbuatan yang mesum, tetapi juga pikiran dan keinginan yang penuh dengan hawa nafsu dan setiap perbuatan yang cenderung untuk membangkitkan nafsu. Kristus yang mengajarkan tentang tuntutan hukum Allah yang mencakup wawasan yang amat luas, menyatakan bahwa pandangan atau pikiran yang jahat itu adalah juga dosa dalam arti yang sebenarnya, sebagaimana halnya perbuatan yang melanggar hukum. Jadi ajaran Kristus mengatakan bahwa bukan hanya acts of impurity, bukan hanya perbuatan yang kelihatan, acts of impurity, tetapi thoughts. Siapa yang bisa lihat thought kita? Tuhan.
Jadi kita diamalkan bukan hanya kepada acts of impurity, tapi sensual thoughts and desires. Baca kalimat yang paling akhir. Kristus yang mengajarkan tentang tuntutan hukum Allah yang mencakup wawasan yang amat luas, menyatakan bahwa pandangan atau pemikiran yang jahat itu adalah juga dosa. Dalam arti yang sebenarnya, sebagaimana halnya perbuatan yang melanggar hukum. Ya, Kenapa pendeta baru berpikir sudah dosa? Kan? Iya. saya buka Matius 5. Matius 5 ayat 27. Matius 5 ayat 27, kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia dalam hatinya. Sudah. Itu sama dengan berzina sebenarnya. Kalau baca ayat itu demikian. Dia bilang sudah. Lalu kesimpulannya, pelajarannya apa? Pelajarannya adalah Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Baik, Ya, hati itu apa? pikiran. Jadi karena kalau kita berdosa dengan pikiran, itu sama dengan berdosa dengan perbuatan. Karena itu jagalah pikiranmu dengan segenap kewaspadaan. Orang kalau berbuat dosa melalui perbuatan takut. Tapi banyak orang berdosa melalui apa? Pikiran. Pikiran. Yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Jadi di sini the evil thought or the evil look is as truly sin as the unlawful deed. Makanya kita diamalkan hati-hati dengan apa yang kita lihat sehari-hari. Dan orang sebelum melakukan dosa yang bisa dilihat, biasanya dosa itu sudah mulai di mana? Pikiran. Di pikiran. Tinggal nunggu Kesempatan. Jadi ada ini di luar konteks pendeta. Kalau jadi kita tidak boleh lihat yang indah-indah. Setelah lihat yang indah kan kepingin. Itu sama tuh Jadi yang beken Amerika tuh pastor yang dekat dengan White House, Billy Graham bilang itu kan, yang pendeta suka bilang first look and second look itu. We cannot help with the first look. Kita tidak bisa, nggak ada daya untuk tidak melihat pertama kali. Biasanya kita lihat advertensi di mana? Di freeway. Di freeway kan. Itu Ya memang tuh advertensi di depan mata kita. Jadi kita bagaimana? asli lihat. Maksudnya, tapi kalau mobil lewat kita masih begini, nah itu lain lagi. Dia catat nomornya nih di alamat. Jadi
melihat saja, ya we cannot help it, Billy Graham katakan. But the second look is sin. Jadi memang mesti minta ampun tiap hari deh. Ya, Cuma itu. ya, dan nyanyian anak-anak itu isinya Awas sama-sama. mata. Awas mata. Bukannya minta ampun tiap hari, matanya harus jaga tiap hari. Itu nyanyian, kedengaran nyanyian anak-anak yang sederhana, tapi isinya Iya. karena Bapa di surga selalu tengok ke bawah. Awas mata yang selalu melihat. Dia pernah cerita mau curi di kebun jagung itu. Lihat semua anak ulang itu lihat ke atas. Papanya lagi nyuri suruh. Di situ hebat sekali tuh godaan Yusuf di rumah Potifar itu menitanya. Oh, mungkin kita mungkin bukan lari keluar, lari ke dalam. Yusuf dia lari keluar. Jangan lupa tuh cerita yang saya pernah ceritakan, bahwa hukum itu menyatakan dosa. Tentang orang Beduin. Sudah ada Tentang orang Biduin, orang yang suka Padang pasir. berkelana di padang pasir. Dia punya tempat kan selalu pindah-pindah tergantung dari air. Nomadian. Nomad, bahasa nomad Arab, pindah sini pindah. Makanan mereka korma. Jadi satu kali matahari sudah terbenam, solapan mereka dirikan tenda, mulai makan. Sudah gelap, dia nyalakan Lili. lilin, dia ambil korma, didekatkan di lilin, ada ulat, dia buang. Korma kedua, dia dekatkan di lilin, dia lihat ulat, dia korma kelima, dia tiup lilin, dia makan dalam kegelapan. Dia ulat-ulat. Karena lilin itu menyatakan Hukum. ulat. Jadi supaya jangan kelihatan, Dia hapus tuh lilin. dia lilin yang ditiup. Nah, banyak orang Kristen sekarang begitu. Karena dosa menegur kita, kita bilang aja hukum sudah Dipalangkan. habis perkara. Bukan ulatnya yang dibuang, lilinnya ditiup. Kacau. Hukum itu terang, ayat kepala, dan terang itu yang ditiup supaya jangan kelihatan. The threat of death, ancaman kematian. Ini masih sambungan dan tambahan keterangan kepada yang sudah kita pelajari tadi. Untuk menyimpulkan, coba baca paragraf kedua sebelum terakhir. Hari Kamis. Hari Kamis. Pada akhirnya intinya adalah bahwa dosa, entah perzinaan atau sesuatu yang lainnya,
menuntun kepada pembinasaan. Kebalikan dari kehidupan kekal yang Allah ingin semua kita miliki melalui Yesus Kristus. Tidak heran sebagaimana disampaikan dalam pendahuluan hari Sabtu, bahasanya begitu kuat, kita berhadapan secara harfiah dengan persoalan hidup dan mati. Jadi kalau kita bicara masalah hukum, kita bicara tentang masalah hidup atau mati. Artinya bukan sesuatu yang enteng, bukan sesuatu yang gampang kita singkirkan. Tapi kalau kita bicara tentang hukum, begitu seriusnya, itu menyangkut life or death. Itu inti pelajaran yang ketiga. Kalau kita bicara tentang hukum, kita sedang bicara masalah hidup atau mati. Sekarang di konklusinya, Tuhan dengan penuh pengasihan mengajarkan kepada kita prinsip-prinsip untuk apa? Hidup. Prinsip hidup untuk apa? Kebaikan kita. For our own good. Jadi hukum itu diberikan untuk kesejahteraan kita, untuk kebaikan kita. Cuma yang seringkali terjadi, kita sengaja melanggarnya. Ini kutipan Nyonya White yang keras. Setan menawarkan kepada manusia apa? Kerajaan dunia. Dengan syarat mereka harus menyerah kepadanya. Menyerahkan dan supremasi kepadanya. Banyak orang berbuat hal ini dan akhirnya mengorbankan surga. Lalu kalimat yang terakhir, it is better to die than to sin. Lebih baik mati daripada berdosa. Better to want than to defraud. Lebih baik kita berkekurangan daripada kita menipu. Lebih baik lapar daripada berdusta. Itu nasihat dari Roh Dua. Yang terakhir untuk iman, Belum selesai. kutipan bagus sekali. Oh, ini testimoni jilid 4 ini ya? Iya, halaman 4. 4495. Testimoni istri Pelajaran hari Jumat. Hari Jumat. Iya.
serious about the gravity of sin without falling into the trap of fanaticism. At the same time, we can be serious about obedience to the law of God without falling into legalism. Intinya apa? Satu kata. Lebih baik mati daripada berdosa. Balance. 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 Jangan karena kita benci dosa, lalu kita jadi fanatik. Jangan karena kita begitu cinta sama hukum, sehingga jadi apa? Legalis. Itu ini. Jadi kita harus mempertahankan balance. Jangan terlalu ke kiri, jangan terlalu ke kanan. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, pelajaran kita sudah selesai.